Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Waqala dan berkata sapa Fir'aun, Raja Fir'aun, Zaruni, membiarkanlah kamu sekalian, ni padaku Fir'aun, akatul, membunuh aku, Musa pada Nabi Musa, wal yada'u, dan hendaklah memanggil dia, Musa, robbahu, pada Tuhannya. Fir'aun berkata kepada pembesar-pembesarnya atau kepada kaumnya bahwa Zaruni aqtul Musa wal yada'u rabbah, biarkanlah aku akan membunuh pada Musa supaya dia memanggil-manggil pada Tuhannya. Jadi Fir'aun punya niat untuk membunuh kepada Musa. Alasannya, ini sesungguhnya aku Fir'aun, iku akhofu, khawatir aku Fir'aun, ayyubadillah, apabila menggantikan siapa Musa, dinakum, pada agama kalian, atau ayudhiro, menampakkan siapa Musa fil ardi, di dalam bumi, al-fasada, pada kerusakan. Nah, itu karena taat kepada Allah itu oleh Fir'aun, dia katakan berbuat kerusakan. Itu. Jadi alasannya itu adalah bahwa Fir'aun khawatir apabila Musa akan menggantikan agamanya. Nah, itu. Jadi ini akhofu ayyubatilatinakum, aku khawatir apabila Musa itu akan menggantikan agama kalian. Atau au ayyudhiro fil ardil fasada, atau aku khawatir apabila Musa itu akan menampakkan kerusakan di muka bumi ini, yaitu di Mesir ini. Nah, itu karena menurut Fir'aun itu taat kepada Allah, menyembah Allah itu dikatakan berbuat kerusakan. Nah, itu. Nah, itulah yang dikhawatirkan oleh Fir'aun, makanya dia punya niat akan membunuh Musa. Waqala, dan berkata sapa Musa, Nabi Musa, ini sesungguhnya aku Musa, iku utu, berlindung aku, birobi, pada Tuhanku, warabbikum, dan pada Tuhan kamu sekalian, mingkul limutakabirin, dari tiap-tiap orang yang sombong, layu minu, yang tidak iman dia, kuli mutakabirin, layu minu, yang tidak iman dia, biyaumil hisab, pada hari hisapan. Terus Nabi Musa berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah, yaitu Tuhanku dan Tuhanmu, dari tiap-tiap orang yang sombong, yang tidak mau iman pada hari kiamat, atau yang tidak iman pada hari hisapan atau hari kiamat itu. Jadi Nabi Musa itu berdoa perlindungan kepada Allah dari upadayanya orang-orang yang sombong yang nggak mau iman itu, yaitu Fir'aun dan kaumnya itu. Waqala, dan berkata sapa rajulun, seorang rajul mukminun yang iman, min ali Fir'aun, dari keluarganya Fir'aun, yaitu yang bernama Hizkil. Dia itu adalah anak laki-laki pamannya Fir'aun, berarti masih sepupunya Fir'aun, berarti masih saudara dekat ini. Yaktumu, yang menyembunyikan dia Hizkil atau rajul itu, imanu, pada keimanannya. Jadi dia itu iman tapi masih disembunyikan keimanannya, khawatir kalau
tampak keimanannya akan diancam oleh Fir'aun, akan dibunuh oleh Fir'aun. Nah, itu. Jadi Hizkil, saudaranya Fir'aun yang iman itu, yang masih menyembunyikan keimanannya itu, dia ngomong. Isinya ini omongannya. Ataqatuluna, apakah akan membunuh kamu sekalian? Fir'aun CS. Rajulan, pada seorang rojul, yaitu Nabi Musa. Ayakula, karena berkata dia Musa atau rajulan, karena berkata dia Musa atau rajulan, bahwa Robbi Allah, bahwa Robbi Tuhanku iku Allah. Nah itu. Jadi wahai Fir'aun, apakah kalian akan membunuh Musa yang hanya karena dia mengatakan bahwa Tuhannya adalah Allah? Nah, jadi apakah kamu itu akan membunuh Musa ya, hanya karena dia mengatakan bahwa Tuhannya itu Allah? Wa qad ja'akum, dan sungguh telah datang siapa Musa kepada kamu sekalian, Fir'aun CS, Fir'aun dan kaumnya, bil bayyinati, dengan membawa beberapa keterangan, yaitu termasuk mujizat mirobikum, dari Tuhan kalian. Padahal Musa telah datang pada kalian dengan membawa mujizat dari Tuhanmu. Nah, itu. Padahal Musa datang belum membawa bukti, membawa mujizat dari Tuhan kalian. Wa iyaku, dan jika ada siapa Musa iku kaliban, dusta, falahi, maka berat bagi Musa kalibuh, dustanya. Kalau memang dia itu dusta, itu, maka ya dustanya itu akan memberatkan dirinya sendiri. Sebaliknya wayaku, dan jika ada dia Musa iku sodikon, orang yang benar, yusibakum, maka akan menimpa kepada kamu sekalian, opo ba'dul ladzi, sebagian yang, atau maksudnya sebagian seksa, yaitu kum, yang telah berjanji siapa Musa kepada kamu sekalian. Sebaliknya, seandainya dia itu benar atau Musa itu orang yang benar, maka kalian akan terkena siksa yang telah dijanjikannya kepada kalian. Nah itu loh, ini berarti kan sebagai peringatan ini dari Hizkil. Kalau memang Musa itu benar, apa yang disampaikan benar, awas. Nah, itu. Siksa yang telah dijanjikan Musa pada kalian akan menimpa pada kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah iku la yahdi, tidak menunjukkan siapa Allah, man, pada orang, huwa, diaman iku musrifun, melewati batas atau yang melanggar, kadzabun, lagi banyak dusta atau pendusta. Sesungguhnya Allah itu tidak akan memberikan petunjuk pada orang yang melanggar atau melewati batas, lagi banyak dusta. Ya qaumi, wahai kaumku Hizkil, yaitu Fir'aun CS, lakum, bagi kamu sekalian, Fir'aun CS atau kaum, al-mulku, kekuasaan, al-mulku, kerajaan, al-yauma, pada hari ini, dohirina, dengan orang-orang yang menang, fil ardi, di dalam bumi Mesir. Wahai kaumku, oke, sekarang ini atau hari ini, kekuasaan ada pada kalian. Kekuasaan ada pada kalian, atau kerajaan ada pada kalian. Nah itulah, dalam keadaan menang di muka bumi ini atau di kota Mesir ini. Faman, maka siapakah yang suruna, yang akan menolong pada kami, mimba sila, dari sisanya Allah, inja'ana, jika datang apa siksana kepada kami. Lalu jika siksa itu benar-benar datang pada kita, atau siksa itu benar-benar datang pada kami, siapa yang akan menolong kita dari siksanya Allah itu? Ternyata dijanjikan Musa itu benar. Nah itu loh, kalau datang betul gimana? Siapa yang menolong kita? Qala, berkata sapa Fir'aun, ma urikum, tidak memperlihatkan aku kepada kamu sekalian, kaum, tidak memperlihatkan aku kepada kamu sekalian kaum, ila, kecuali ma apa-apa aro, yang mengetahui aku, Fir'aun,
wa madikum dan tidak menunjukkan aku kepada kamu sekalian, dan tidak menunjukkan aku kepada kamu illa kecuali menunjukkan sabil ar-rasyad, pada jalan kebenaran atau jalan yang benar. Nah itu, jadi Fir'aun ngomong bahwa yang aku sampaikan pada kalian atau yang aku beritahukan pada kalian itu sudah benar. Itu adalah pendapatku yang sudah benar. Nah itu berarti apa ini? Jadi Fir'aun memaksa kepada kaumnya supaya menerima. Nah itu. Jadi apa yang aku sampaikan pada kalian ini sudah benar. Itu ada pendapatku. Nah, wa ma'dikum ila sabil rasyad. Nah, dan aku tidak menunjukkan kalian kecuali jalan yang benar. Maka harus kamu terima. Yaitu apa? Pendapatnya Musa harus dibunuh. Itu ada pendapatku, itu yang benar itu. Terus wakola dan berkata sapa alladzi orang amanah yang iman dia, yaitu Hizkil tadi ngomong, ya qaumi wahai kaumku, ini sesungguhnya aku Hizkil iku akhafu kuatir aku Hizkil alaikum atas kamu sekalian, Fir'aun CS atau ya kaum Fir'aun CS itu misla yaumil azab, semisal harinya bala tentara kafir. Maksudnya kafir zaman dulu, yaitu mislat da'bi qaumin Nuhin, seperti atau ya semisal kebiasaannya kaumnya Nuh. Bagaimana kaum Nuh zaman dulu ditenggelamkan oleh Allah itu. Wa Adin dan kaum Ad, wa Samuda dan kaum Samud, waladina dan orang-orang kafir, maksudnya mimbatim dari setelah mereka kaum Nuh, kaum Ad dan kaum Samud, ya, termasuk kaum Lut. Nah itu. Jadi Hizkil ngomong, wahai kaumku, sesungguhnya aku khawatir pada kalian. Nah itulah, sesungguhnya aku khawatir terhadap kalian. Nah itulah, seperti apa yang menimpa pada bala tentara kafir zaman dulu. Nah itulah, seperti ya kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud dan orang-orang kafir setelah kaum-kaum itu. Semua dihancurkan karena menentang pada Rasul. Itu yang aku khawatirkan. Wama dan tidak ada sapa Allah iku yuridu menghendaki siapa Allah. Wama dan tidak ada sapa Allah iku yuridu menghendaki siapa Allah dulman, menganiaya lil ibadi pada beberapa hamba. Dan sebenarnya Allah itu tidak niat menganiaya pada hamba. Lihatlah, kaum-kaum tadi disiksa oleh Allah dengan berbagai macam cara siksa. Bukan berarti Allah menganiaya, enggak. Allah enggak niat menganiaya mereka, enggak. Gitu. Karena disiksa itu ya kesalahannya sendiri karena menentang pada Rasul. Wahai kaumi dan wahai kaumku Hizkil, yaitu Fir'aun CS, ini sesungguhnya aku Hizkil iku akhafu kuatir aku alaikum atas kamu sekalian, yaumat tanad, pada harinya memanggil-manggil. Yaumat tanad, pada harinya memanggil-manggil. Nah itu, wahai kaumku, sesungguhnya aku khawatir pada kalian, yaitu pada hari kiamat. Yaitu pada saat orang saling memanggil-manggil. Contohnya yaitu di surat Al-A'raf ayat 50, yaitu antara ashabul jannah dengan ashabun nar, saling berkomunikasi, saling memanggil-manggil. Itu juga termasuk maksudnya hari kiamat itu. Jadi wahai kaumku, aku khawatir kepada kalian pada hari kiamat, terjadinya hari di saat orang-orang saling memanggil-manggil. Yaumat waluna, pada harinya berpaling kamu sekalian. Yaumat waluna, pada harinya berpaling kamu sekalian. Mudabirin, dengan orang yang berpaling. Jadi pada harinya kalian
ya berpaling, badannya kalian berpaling. Ma tidak ada lakum bagi kamu sekalian minallahi dari Allah. Ma tidak ada lakum bagi kamu sekalian minallahi dari Allah min asim, orang yang menjaga. Orang menjaga. Lah pada hari itu atau pada saat itu tidak ada orang yang menjaga kalian dari siksa Allah. Jadi kalau sudah keadaan di situ, nggak ada orang yang menjaga kalian dari siksa Allah. Waman dan barang siapa yudlil yang menyesatkan sopalau Allah. Waman dan barang siapa yudlil yang menyesatkan sopalau Allah. Fama maka tidak ada. Fama maka tidak ada lahu bagi dia. Diaman min had, orang yang memberi hidayah atau orang yang memberi petunjuk. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada orang yang bisa memberikan petunjuk bagi dia, orang yang bisa memberikan hidayah bagi dia. Kalau sudah disesatkan oleh Allah, nggak ada lagi orang bisa memberikan hidayah, memberikan petunjuk. Walaqad ja'akum, dan niscaya sungguh telah datang kepada kamu sekalian kaum, dan niscaya sungguh telah datang kepada kamu sekalian kaum sapa Yusufu, Nabi Yusuf, min qablu dari sebelumnya, berarti dulu, bil bayyinati dengan membawa keterangan, bil bayyinati dengan membawa keterangan. Tapi famaziltum, maka tidak henti-hentinya kamu sekalian kaum, maka tidak henti-hentinya kamu sekalian kaum, yaitu Fir'aun CS, iku fisyakin di dalam keraguan-raguan, iku fisyakin di dalam keraguan-raguan, mimma dari apa-apa ja'akum yang datang siapa Yusuf kepada kamu sekalian, bihi dengan ma, bihi dengan ma. Nah, itu. Jadi dulu sungguh kalian telah kedatangan Nabi Yusuf dengan membawa keterangan, dengan membawa penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan. Tapi famaziltum fi syakkim mimma ja'akum bih, tapi tidak henti-hentinya kalian selalu dalam keraguan-raguan dari apa yang dibawa oleh Yusuf kepada kalian itu. Nah itu. Jadi dulu kalian juga sudah kedatangan Nabi Yusuf dengan membawa keterangan, dengan membawa penjelasan. Nah itu. Tapi famaziltum fi syakkim mimma ja'akum bih, tapi tidak hentinya kalian selalu dalam keraguan-raguan dari apa yang dibawa oleh Yusuf kepada kalian itu. Nah itu. Jadi nenek moyang kalian dulu ya sama seperti itu. Apa yang dibawa Yusuf, nah itu. Mereka tidak mau percaya, mereka tidak mau iman, tetap ragu-ragu. Hatta sehingga idza halaka, ketika mati siapa Yusuf, ketika mati siapa Nabi Yusuf, kultum maka berkata kamu sekalian, kultum maka berkata kamu sekalian, la yab'atsallahu min ba'di rasulan, bahwa la yab'atsa tidak akan mengutus, la yab'atsa tidak akan mengutus sapa Allah min ba'di dari setelah Nabi Yusuf, rasulan pada utusan. Bahkan sampai ketika Nabi Yusuf sudah wafat, ketika Nabi Yusuf sudah wafat, itu kalian berkeyakinan atau kalian mengatakan bahwa Allah tidak akan mengutus utusan lagi setelah wafatnya Yusuf ini. Nah itu. Jadi nenek moyang kalian dulu ya seperti itu. Nah itu. Ketika Nabi Yusuf sudah wafat itu loh, masih punya pendapat bahwa Allah tidak akan mengutus utusan lagi. Nah itu. Karena saking tidak percaya terhadap nabi-nabi yang ada itu. Nah, itu. Jadi setelah
Nabi Yusuf meninggal dunia, yakin kalau tidak ada Rasul lagi. Kadzalika, demikian itu, yudillu menyesatkan sapa Allah, yudillu menyesatkan sapa Allah man pada orang, huwa dia man iku musrifun melewati batas, iku musrifun melewati batas, murtabun lagi ragu-ragu, murtabun lagi ragu-ragu. Demikian itulah Allah menyesatkan pada orang yang melewati batas lagi ragu-ragu. Nah, ragu-ragu ya tadi, termasuk kalau Allah tidak akan mengutus seorang utusan lagi, Allah tidak akan mengutus Rasul lagi. Nah itulah. Dan juga melewati batas, yaitu ya melanggar. Nah itu. Memang kalau memang disesatkan oleh Allah ya seperti itu, gak akan pernah iman, gak akan pernah percaya. Dalam hatinya selalu ada keraguan-raguan. Alladzina orang-orang yujadiluna yang sama membantah mereka. Yujadiluna yang sama membantah mereka fi ayatillah di dalam ayat-ayatnya Allah. Di dalam ayat-ayatnya Allah bi ghairi sultanin dengan tanpa dalil. Dengan tanpa dalil atahum yang datang hum pada mereka, atau hum yang datang apa dalil hum pada mereka, iku kaburo besar, iku kaburo besar, makotan apa nih, makotan murkanya, indallahi di sisi Allah. Jadi makotan murkanya indallahi di sisi Allah, wa indalladzina dan di sisi orang-orang amanu yang beriman mereka. Orang-orang yang membantah ayatnya Allah. Jadi orang-orang yang membantah ayatnya Allah dengan tanpa dalil yang datang pada mereka, berarti ya ngawur. Apa itu? Jadi orang-orang yang membantah ayatnya Allah dengan tanpa dalil yang datang pada mereka. Bantah ayatnya Allah dengan dalil yang dengan tanpa dalil yang datang pada mereka, berarti dibantah dengan sesuatu yang seenaknya sendiri, yang ngawur. Iku kaburo makotan indallah wa indalladzina amanu. Itu apa ya? Membuat besar murkanya Allah, atau membuat besar murka di sisi Allah dan di sisi orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang membantah ayatnya Allah dengan tanpa dalil yang datang pada mereka, berarti dibantah dengan sesuatu yang ngawur. Iku kabur makatan indallah wa indalladzina amanu. Itu menjadikan besar murkanya di sisi Allah dan juga di sisi orang-orang yang beriman. Itu Allah murka itu berarti. Itu. Jadi Allah itu berarti murka dengan murka yang pol. Lah berdebat, saling membantah, ternyata dengan hujah-hujah yang ngawur, tidak berdasarkan dalil. Itu membuat besar murka Allah itu. Nah itu, dan murkanya orang-orang iman. Kadzalika demikian itu yatoba'u mengecap. Kadzalika demikian itu iku yakoba'u yatoba'u ngecap sapa Allah ala kulli qalbi mutakabbirin, ala kulli qalbi mutakabbirin, pada tiap-tiap hatinya orang yang sombong. Ala kulli qalbi mutakabbirin, pada tiap-tiap hatinya orang yang sombong, jabarin lagi memaksa. Jabar lagi memaksa. Demikian itulah Allah mengecap hatinya tiap-tiap orang yang sombong lagi memaksa. Nah, itu. Jadi demikian itulah Allah ngecap pada hatinya tiap-tiap orang yang sombong lagi memaksa. Karena di hatinya sudah sombong, nggak bisa menerima barang hak, malah berdebat, nah itulah, dengan dalil-dalil yang
ngawur dengan hujah-hujah yang ngawur. Waqala dan berkata sapa Fir'aun, ya Haman, wahai Haman, ibni li sorhan, ibni semoga membangun engkau Haman, li untukku Fir'aun, sorhan pada sebuah panggung, la'ali barangkali aku iku abalugu sampai aku al asbaba pada beberapa jalan, yaitu asbabas samawati, beberapa pintu langit. Fa'atoli'a maka melihat aku Fir'aun ilahi Musa pada Tuhannya Musa. Wa ini dan sesungguhnya aku ikul adzunuhu niscaya menyangka aku atau yakin aku pada Musa kadziban orang yang dusta. Jadi Fir'aun berkata, wahai Haman, bangunkanlah panggung untukku, tujuannya supaya aku bisa sampai ke pintu langit. Fa'atoli'a ilahi Musa, maka aku akan melihat Tuhannya Musa, dan biar aku yakin Musa itu orang yang dusta. Jadi Fir'aun meminta pada Haman supaya dibuatkan panggung yang tinggi. Barangkali dengan panggung itu Fir'aun bisa naik ke pintu langit, bisa melihat Tuhannya Musa, biar Fir'aun itu yakin kalau Musa itu adalah pendusta. Sebagaimana hubungannya di surat Al-Qasas ayat 38, yaitu oleh Haman dibuatkan bangunan dari tanah liat. Lah bangunan yang dibuat ini bukan berarti piramid yang sekarang ini bisa kita lihat, bukan itu. Wa kadzalika dan demikian itu zuzina dihiasi li Fir'auna bagi Fir'aun apa su'u amalihi, jeleknya amalannya Fir'aun, wasuda dan dicegah siapa Fir'aun, anis sabili dari jalan yang benar, atau anis sabili dari jalan maksudnya jalan petunjuk. Demikian itulah perbuatan buruknya Fir'aun atau perbuatan jeleknya Fir'aun dihiasi bagi dia. Jadi padahal amalannya jelek, tapi perasaannya pol sendiri, karena memang oleh Allah dihiasi. Jadi akhirnya perasaannya itu benar sendiri. Wasudda anisabil, dan Fir'aun dicegah dari jalan yang benar atau dari jalan petunjuk. Padahal apa yang dilakukan oleh Fir'aun itu jelas-jelas merupakan pertentangan, jelas-jelas merupakan perlawanan kepada kekuasaannya Allah. Tapi perasaannya itu benar. Lah bagaimana enggak perlawanan? Itulah kepingin membuktikan bahwasanya Tuhannya Musa itu ada apa enggak, sampai usahanya supaya dibangunkan bangunan yang tinggi. Itu untuk membuktikan kalau memang betul-betul apa yang dikatakan Musa itu tidak benar, apa yang dikatakan Musa itu salah, berarti Musa itu pendusta, sampai seperti itu. Berarti kan menunjukkan apa yang dikerjakan oleh Fir'aun itu kan betul-betul sebenarnya salah itu, tapi perasaannya benar. Perasaannya pol sendiri, karena memang dicegah
oleh Allah dari jalan petunjuk, dicegah oleh Allah dari jalan yang benar. Wama dan tidak ada apa kaidu Fir'aun, upadayanya Fir'aun, iku illa kecuali fitababin di dalam rugi. Tapi semua upadaya Fir'aun itu sia-sia atau ya rugi, maksudnya rugi ya sia-sia. Apa yang dilakukan oleh Fir'aun, usahanya, upadaya bermacam-macam, semuanya sia-sia. Wakola dan berkata sopaladhi orang amanah yang iman dia, yaitu Hizkil. Jadi Hizkil ngomong, ya komi wa komku ini maksudnya ya Fir'aun CS, itabi'uni, mengikutilah kamu sekalian kaum ni padaku Hizkil, mengikutilah kamu sekalian kaum ni padaku Hizkil, ahdikum maka akan menunjukkan aku Hizkil kepada kamu sekalian, maka akan menunjukkan aku Hizkil kepada kamu sekalian sabila rosyad, pada jalan yang benar, pada jalan yang benar. Hizkil ngomong, wahai kaumku, ikutilah aku, maka aku akan menunjukkan kalian ke jalan yang benar. Jadi ikutilah aku, maka akan aku tunjukkan ke jalan yang benar. Ya qaumi wa qaumku, innama hadhil hayatud dunya, sesungguhnya ini kehidupan dunia. Sesungguhnya ini kehidupan dunia iku mataun, kesenangan. Kesenangan yang terbatas. Jadi wa qaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini itu kesenangan yang terbatas, atau ya mataul ghurur, kesenangan yang menipu. Nah itu. Jadi ya gimana, gak terbatas. Kadang-kadang sudah dicita-citakan, sudah diharapkan, nah, di saat-saat akan menikmati, semuanya lenyap begitu saja karena kena malapetaka. Di saat cita-cita, nah itu loh, pol untuk meraih itu, tapi lenyap begitu saja karena Allah berkehendak lain. Nah itulah kehidupan dunia. Itu hanya kesenangan yang menipu, atau hanya kesenangan yang terbatas, tidak abadi, tidak langgeng. Tapi wa innal akhirat, dan sesungguhnya akhirat, hiya akhirat ikut darul qoror, rumah yang tetap. Tapi kalau akhirat itu merupakan rumah yang abadi, rumah yang tetap, yang kekal. Nah itu, kalau dunia itu ada batasnya, sedangkan akhirat itu selama-lamanya, abadi. Karena itu merupakan tujuan utama kita. Man barang siapa amila yang beramal dia sayyiatan pada kejelekan. Man barang siapa amila yang beramal dia sayyiatan pada kejelekan, fala yujazza, maka tidak akan dibalas dia, ila kecuali mislaha, semisal sayyi'ah itu, atau misalnya semisal kejelekan itu. Jadi barang siapa yang beramal jelek, maka akan dibalas sesuai dengan perbuatan jeleknya itu. Maksudnya ya tidak akan dilipat gandakan. Nah, itu dibalas sesuai dengan amal jeleknya itu. Ya. Jadi barang siapa yang beramal jelek, ya, maka dia akan dibalas sesuai dengan amal perbuatannya itu. Maksudnya tidak akan dilipat gandakan. Waman dan barang siapa amila yang beramal dia solihan pada kebaikan. Waman dan barang siapa amila yang beramal dia solihan pada kebaikan, min zakarin, dari orang laki-laki, atau ungsa, orang perempuan, wahwa dan sedangkan dia
dia man iku mukminun orang yang beriman, iku mukminun orang yang beriman, faulaika maka mereka itu man, faulaika maka mereka itu man, yadkhuluna akan masuk mereka, yadkhuluna akan masuk mereka al-jannata ke dalam surga, al-jannata ke dalam surga, yurzakuna dengan diberi rezeki mereka, yurzakuna dengan diberi rezeki mereka, via di dalam surga, via dalam surga, bighairi hisab dengan tanpa hisaban, bighairi hisab dengan tanpa hisaban. Sebaliknya barang siapa yang beramal baik, barang siapa yang beramal baik, entah itu orang laki-laki atau perempuan, pokoknya dia iman, bahwa mukmin. Jadi pokoknya dia iman, maka mereka akan masuk ke dalam surga, maka mereka akan masuk ke dalam surga dengan diberi rezeki tanpa hisaban, tanpa hitungan di dalam surga sana. Jadi barang siapa yang beramal solih atau beramal baik, entah itu laki-laki atau perempuan, pokoknya iman. Jadi dia pokoknya iman kok berbuat baik, maka mereka akan masuk ke dalam surga dengan diberi rezeki yang tanpa hitungan sudah. Jadi kalau sudah Allah memberi, wah wis, nah itu luar biasa. Bahkan dalam sebuah riwayat dijelaskan itu paling rendah-rendahnya orang iman masuk dalam surga itu diberi oleh Allah 10 kali dunia. Itu. Berarti kan pemberian Allah kepada orang iman di surga sana udah tak terbatas sudah. Nggak ada hitungan sama sekali. Semua akan diberikan. Bahkan yang paling rendah saja itulah akan diberi 10 kali dunia. Tanpa hisaban. Waya qaumi dan wahai kaumku, kaumnya Hizkil yaitu Fir'aun CS, ma apakah li bagiku, atau ya mengapa ada hukum mengajak aku kepada kamu sekalian, ada hukum mengajak aku kepada kamu sekalian ila najati pada keselamatan, biar selamat dari siksa Allah. Tapi watada'unani dan mengajak kamu sekalian kaum ini padaku, dan mengajak kamu sekalian kaum ini padaku ilan nar, menuju neraka. Jadi Hizkil ngomong, melanjutkan pembicaraannya, wahai kaumku, mengapa aku mengajak kalian pada keselamatan? Maksudnya biar selamat dari siksa, tapi kalian malah mengajak aku menuju neraka. Jadi mengapa? Nah, itu. Aku mengajak kalian biar selamat dari siksa Allah, tapi kalian malah sebaliknya mengajak aku supaya masuk neraka, supaya disiksa oleh Allah. Yaitu tada'unani, mengajak kamu sekalian nih padaku Hizkil, yaitu tada'unani, mengajak kamu sekalian kaum nih padaku Hizkil, li akfuro, supaya mengkufuri aku billahi kepada Allah, wa usyriku dan supaya menyekutukan aku bi dengan Allah, ma pada apa-apa laisa yang tidak ada, li bagiku Hizkil bi dengan ma apa ilmun ilmu wana dan sedangkan aku Hizkil ada hukum mengajak aku kepada kamu sekalian ilal azizil ghafar, pada Allah zat yang maha perkasa, al-ghafar lagi banyak mengampuninya.
yaitu kalian sama mengajak aku, supaya kufur kepada Allah atau supaya mengkufuri kepada Allah, dan tujuannya supaya aku menyekutukan Allah dengan apa-apa yang tidak ada ilmu bagiku, dan tujuannya supaya aku menyekutukan Allah dengan apa-apa yang tidak ada ilmu bagiku. Jadi disekutukan dengan apa-apa yang aku nggak tahu, aku yang nggak ngerti. Gitu. Dan sedangkan aku mengajak kalian menuju Allah zat yang maha mulia atau maha perkasa, lagi maha banyak mengampuninya. Gitu. Jadi kenapa kalian kok seperti itu? Nah itu loh. Aku aja mengajak kalian pada kebenaran, pada keselamatan, tapi kalian malah mengajakku menuju neraka, supaya kufur, mengajakku supaya syirik, menyekutukan Allah. Nah itu. La jaroma, wajib maksudnya, tidak boleh tidak, atau ya wajib, hakon. Anama sesungguhnya apa-apa berhala maksudnya. Anama sesungguhnya apa-apa maksudnya berhala. Tada'una nih, yang mengajak kamu sekalian kaum ni padaku Hizkil, ilaihi pada mama berhala, ilaihi pada ma. Iku laisa tidak ada, lau bagi ma, iku laisa tidak ada, lau bagi mama berhala, opo dakwatun ajaan fit dunia di dunia, wala dan tidak fil akhirati di dalam akhirat. Maksudnya nggak ada manfaatnya. Jadi terangannya wajib atau ya tidak boleh tidak. Nah itulah. Sesungguhnya berhala yang kalian mengajak aku supaya menyembah berhala itu. Jadi tidak boleh tidak atau wajib, sesungguhnya berhala yang kalian mengajak aku supaya menyembah pada berhala itu, nah itu bukanlah suatu ajaan, atau ya sesungguhnya ajaanmu kepada aku supaya menyembah berhala itu bukanlah suatu ajaan. Itu maksudnya apa? Nggak ada manfaatnya di dunia maupun di akhirat. Jadi tidak ada manfaatnya di dunia dan akhirat itu. Karena memang berhala itu kan tidak bisa memberikan manfaat apa-apa di dunia dan di akhirat. Berarti ajaanmu itu berarti bukan merupakan ajaan itu. Jadi ajaan yang nggak bermanfaat itu, percuma. Wa anna maradana, dan sungguhnya tempat kembaliku. Wa inna maradana, dan sungguhnya tempat kembaliku. Iku ilallah, kepada Allah. Dan sungguhnya tempat kembaliku itu kepada Allah. Wa anal musrifina, dan sungguhnya orang-orang yang melewati batas, atau ya orang-orang yang melanggar, iku hum mereka, iku ashabun nar, penduduk neraka. Dan sebaliknya, sesungguhnya orang-orang yang melanggar, mereka itu adalah penghuni neraka atau penduduk neraka. Nah itu. Jadi ajaanmu untuk menyembah berhala itu sama sekali bukan ajaan itu. Nah itulah. Itu bukan ajaan yang nggak bermanfaat itu. Fasasat kuruna, maka akan ingat kamu sekalian. Fasatat kuruna, maka akan ingat kamu sekalian ma pada apa-apa aku lo yang mengatakan aku Hizkil lakum kepada kalian. Nah, apa yang aku katakan pada kalian ini, jadi apa yang aku katakan pada kalian ini nanti kalian akan selalu mengingatnya. Nah itu, kalian nanti akan selalu ingat itu. Apa yang aku katakan, apa yang aku nasihatkan kepada kalian ini, nanti kalian akan selalu mengingatnya.
Wa ufawidu dan menyerahkan aku, wa ufawidu dan menyerahkan aku amri pada perkaraku ilallah kepada Allah, dan semua perkaraku ini aku serahkan kepada Allah, dan semua perkaraku ini aku serahkan kepada Allah. Innallaha sunya Allah iku basirun, maha melihat bil ibad pada beberapa hamba. Sesungguhnya Allah itu maha melihat kepada beberapa hamba. Allah tahu semuanya ini. Itu, maka semua perkaraku aku serahkan kepada Allah. Nanti biar Allah sendiri yang mengurus nanti. Itu adalah nasihat atau ajaan pengarahan dari Hizkil kepada Fir'aun. Begitu tegasnya, begitu lantangnya, padahal dia menyembunyikan keimanannya di kalangan penguasa yang kejam, di kalangan penguasa yang otoriter. Tapi tetap di dalam beramar ma'ruf nahi mungkar terus selalu mengingatkan, meskipun ya di dalam ancaman. Lalu fawaqahu maka menjagahu pada Hizkil, sapa Allah sayyiatima pada beberapa jeleknya apa-apa, sayyiatima pada beberapa jeleknya apa-apa, makaru yang berupadaya mereka Fir'aun CS, makaru yang berupadaya mereka Fir'aun CS atau Fir'aun dan kaumnya. Wahako dan turun bi'ali Fir'aun pada keluarganya Fir'aun, maksudnya ya Fir'aun CS, bi'ali Fir'auna pada keluarganya Fir'aun, maksudnya Fir'aun CS, Fir'aun dan kaumnya, apa? Su'ul azab, jeleknya siksa. Akhirnya Allah menjaga para Hizkil, dari upaya atau upadaya jeleknya Fir'aun CS, atau Allah menjaga para Hizkil dari tipu daya atau dari upadaya atau usaha jeleknya Fir'aun CS. Wahaqo bi'ali Fir'aun su'ul azab, dan jeleknya siksa itu turun mengenai pada Fir'aun CS. Itulah akhirnya Fir'aun dan kaumnya itu kena siksa, yaitu ya tenggelam di Laut Merah itu, An-naru neraka iku yuraduna ditampakkan mereka alaihi atas neraka. An-naru neraka iku yuraduna ditampakkan mereka Fir'aun CS alaihi atas neraka guduan pada waktu pagi, wasyian dan pada waktu sore. Nah itu, dan setiap pagi dan sore hari Fir'aun CS selalu ditampakkan siksa neraka atau ya api neraka. Jadi setiap pagi dan sore hari mereka Fir'aun CS itu ditampakkan api neraka. Wa yauma taqumu, dan besok pada harinya berdiri satu kiamat. Wa yauma taqumu, dan besok harinya atau pada harinya berdiri satu kiamat. Terus diomongi, adakhilu, memasukkanlah kamu sekalian malaikat, ala Fir'aun pada keluarganya Fir'aun, maksudnya Fir'aun CS, ala Fir'aun pada keluarganya Fir'aun, maksudnya Fir'aun CS, memasukkanlah asyaddal azab, pada lebih sangatnya siksa, siksa yang pol atau siksa yang keji. Dan besok pada hari terjadinya kiamat, malaikat diperintah supaya memasukkan Fir'aun CS itu, Fir'aun dan kaumnya itu ke siksa yang pedih, ke siksa yang pol atau yang sangat itu. Ayo malaikat, masukkan Fir'aun dan kaumnya itu ke siksa yang pedih,
kesiksa neraka maksudnya. Gitu. Akhirnya ya diseret, ya, dimasukkan ke dalam neraka. Wa'id yatahajuna, dan ketika bertengkar mereka, atau bertengkar maksudnya saling berdebat mereka. Jadi ketika sama bertengkar mereka, maksudnya saling berdebat, finari, di dalam api neraka. Jadi ketika mereka atau orang-orang kafir itu saling berdebat di dalam neraka. Faikulu, maka berkata sopa duafa'u, orang-orang yang lemah, para duafa, maksudnya pengikutnya, liladina, pada orang-orang istakbaru yang sombong mereka, pemimpinnya. Jadi pengikutnya ngomong pada pemimpinnya. Isinya, isi ucapannya itu, inna, sesungguhnya kami duafa, pengikut, kuna, ada kami pengikut, lakum, pada kamu sekalian, pemimpin, atau alladzina istakbaru tadi, lakum, pada kamu sekalian, pemimpin, iku tabaan, beberapa orang yang mengikuti. Beberapa orang yang mengikuti, maksudnya ya sebagai pengikut kalian. Sebagai pengikut kalian. Jadi pengikutnya ngomong pada pemimpin-pemimpinnya, wahai pemimpin-pemimpinku, sesungguhnya kami adalah pengikut kalian ketika di dunia. Jadi aku ini adalah pengikutmu, muridmu, ya, ketika di dunia. Fahal, maka adakah antum, kamu sekalian, pemimpin atau alladzina istakbaru, fal, maka adakah antum, kamu sekalian, pemimpin atau ya gurunya, pemimpinnya, iku mununa, orang-orang yang menolak, iku mununa, orang-orang yang menolak, ana, dari kami, nasiban, pada bagian, minan nari, dari api neraka, atau ya dari siksa neraka. Nah, itu. Jadi fahal antum mununa anna nasiban minan nar, apakah engkau atau apakah kalian bisa menolak bagian siksa neraka dari kami? Fal antum mununa anna nasiban minan nar, apakah kalian ya guru-gurunya atau pemimpinnya itu bisa menolak bagian siksa dari kami? Nah, itulah. Jadi bisa enggak engkau menolak bagian siksa dari kami yang mengenai pada kami ini? Nah, itulah. Dulu waktu di dunia, aku kan sebagai pengikutmu, aku sebagai muridmu. Nah, sekarang bisa enggak kalian bisa menolak bagian siksa dari kami? Bisa enggak menghalau siksa ini? Itu adalah ucapan murid atau ucapan pengikutnya kepada pemimpin-pemimpinnya. Qala, berkata sapa alladzina, orang-orang istakbaru yang sombong mereka, yaitu pemimpin-pemimpinnya. Biasa ada aksi, pasti ada reaksi. Isinya, inna, sesungguhnya kami, atau ya kita, kulun, kesemuanya, kami dan kalian murid atau ya kalian pengikut, iku fiha, di dalam neraka, iku fiha, dalam neraka. Inallah, sesungguhnya Allah, iku qad hakama, inallah, sesungguhnya Allah, iku qad hakama, sungguh telah menghukumi siapa Allah, sungguh telah menghukumi siapa Allah, bainal ibadi, di antara beberapa hamba. Jadi pemimpinnya ngomong, pemimpinnya atau ya bereaksi, atau ya gurunya itu terus ngomong atau ya bereaksi, bahwa sesungguhnya kita semua, aku dan kamu, kami dan kalian, itu berada di dalam neraka. Jadi kita semuanya ini berada dalam neraka, dan ini sudah
keputusan dari Allah. Innallaha qad hakama bainal ibad. Jadi Allah itu sudah menghukumi atau memutuskan di antara beberapa hamba. Ini sudah keputusan dari Allah ini. Kita semuanya kenyataannya, oleh bagaimanapun juga sekarang kita sudah berada di neraka ini. Dan ini sudah menjadi keputusan Allah, menjadi hukum Allah ini sudah. Nah itu. Nah terus mau gimana lagi? Nah itu. Sekarang kita bayangkan, saudara, ketika di dunia ya, kelihatannya saling, istilahnya ya, saling asi-asian. Nah itu, perasaannya ya benar. Nah itu loh. Sampai seperti Fir'aun itu ya disembah-sembah karena ya kekuasaannya Pol di dunia. Nah itu loh. Pengikutnya ya menganggap Pol dihormati, pol-polan, tapi kenyataannya setelah di akhirat nanti sudah sama-sama merasakan siksanya, saling bertengkar, saling membantah, saling berdebat. Nah itu antara pemimpin dengan pengikutnya. Nah itu loh, berdebat atau berkelahi di sama-sama di neraka sana. Terus wakola dan berkata sopaladina orang-orang finari di dalam neraka. Lihozanati jahanam pada juru kunci neraka jahanam. Pada penjaga neraka jahanam. Isinya jadi orang-orang yang ada di dalam neraka itu ngomong pada juru kunci neraka jahanam. Nah itu pada malaikat Malik, pada penjaga neraka jahanam. Isinya uda'u rabbakum, memanggillah kamu sekalian malaikat atau khazanati jahanam rabbakum pada Tuhan kalian. Tuhan kalian, Allah maksudnya. Yukhafif, maka meringankan siapa Allah. Yukhafif, maka meringankan siapa Allah, anna dari kami yauman satu hari. Yauman satu hari minal azabi, dari siksa. Jadi orang-orang yang ada dalam neraka ngomong pada juru kunci neraka jahanam. Wahai malaikat Malik, wahai juru kunci neraka jahanam, tolong panggilkan kepada Allah. Tolong panggilkan kepada Tuhan kalian supaya Allah meringankan sehari saja siksa dari kami. Maka supaya Allah meringankan sehari saja siksa dari kami. Kalau berkata mereka, malaikat penjaga neraka itu, atau malaikat Malik penjaga neraka. Awalam taku, apakah belum ada? Awalam taku, apakah belum ada? Iku taktikum, datang kepada kamu sekalian. Taktikum, datang kepada kamu sekalian. Sopo rusulukum, beberapa utusan kalian. Sapa rusulukum, beberapa utusan kalian bil bayinati, dengan membawa beberapa keterangan, termasuk yang membawa mujizat-mujizat. Nah, terus malaikat Malik menjawab, nah itulah, bukankah kalian telah kedatangan utusan-utusan kalian dengan membawa keterangan atau dengan membawa mujizat-mujizat. Jadi di dunia dulu kan kalian telah kedatangan para rasul dengan membawa mujizat, dengan membawa keterangan, termasuk yang membawa kitab-kitab. Jadi di dunia dulu kan kalian sudah kedatangan rasul kan? Kalau menjawab mereka orang kafir atau yang penduduk neraka tadi, bala, ya, iya, sudah ada rasul yang datang pada kami. Ya, itulah. Terus kalau berkata mereka malaikat, yo fada'u, maka memanggillah kalian. Terus malaikat menjawab, ya silakan panggil sendiri sana, nggak usah nyuruh-nyuruh. Nah itulah, orang toh kalian dulu di dunia sudah kedatangan rasul,
Nah itu loh, yang membawa keterangan, membawa mukjizat, membawa kitab. Nah itu loh, sudah ada Rasul yang amar ma'ruf pada kalian. Nah itu loh, ya sekarang panggil sendiri sana, nggak usah nyuruh kami, nggak usah. Silakan kalian panggil sendiri Allah sana. Nah itu, akhirnya ya mereka berusaha memanggil Allah sendiri. Tapi wama doaul kafirina, wama dan tidak ada apa doaul kafirin, doanya orang-orang kafir atau panggilannya orang-orang kafir, dan tidak ada apa doaul kafirin, panggilannya orang kafir, iku illa kecuali fi dolalin, di dalam sesat. Iku illa kecuali fi dolalin, di dalam sesat. Tapi panggilannya orang-orang kafir itu sia-sia. Panggilan orang kafir sia-sia. Mereka kepingin memanggil langsung Allah, tapi ya nggak ada jawaban yang memuaskan dari Allah. Nah, popolnya ada jawaban di dalam hadis dijelaskan itu. Jawaban Allah dari panggilan orang kafir itu nunggu setelah 1000 tahun. Nunggu setelah 1000 tahun. Kalau memang jawabannya dari Allah itu memuaskan, ya mending. Nah, padahal jawaban dari Allah setelah ditunggu 1000 tahun itu, jawabannya sama sekali tidak membuat senang dia, sama sekali tidak memuaskan. Malah disuruh tetap di neraka selama-lamanya. Jadi panggilannya mereka orang kafir atau ahli neraka itu udah sia-sia. Nggak berguna sama sekali. Karena memang sudah cetak di dalam neraka sebagai penghuni neraka. Nah itu, maka dari itu, nah itulah, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah hidup di dunia ini, nah itulah, supaya mengoreksi diri kita masing-masing, nah itulah, supaya berbuat yang baik, supaya ibadah kita ditata supaya yang benar sesuai dengan diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau sudah keadaan seperti itu, maksudnya sudah, nah itulah, percakapan sudah di akhirat sana, para saudara sekalian, percuma. Itulah, percuma. Nah itu. Inna sungguhnya kami Allah, ikulanan suruh, niscaya menolong kami Allah. Inna sungguhnya kami Allah, ikulanan suruh, niscaya menolong kami Allah, rusulana pada beberapa utusan kami. Rusulana pada beberapa utusan kami, waladina dan pada orang-orang, amanu yang beriman mereka, fil hayati dunia, waktu di kehidupan dunia atau di dalam kehidupan dunia. Wa yauma yaqumu, dan pada harinya terjadi, wa yauma yaqumu dan pada harinya berdiri gitu. Wa yauma yaqumu dan pada harinya berdiri apa sapa lasyadu beberapa saksi. Sapa lasyadu beberapa saksi. Itu. Berdirinya beberapa saksi ini ada beberapa penjelasan. Pertama, saksi itu bisa dari malaikat. Saksi itu bisa dari malaikat, bisa dibuka di surat Qaf ayat 21. Surat Qaf ayat 21. Yang kedua yaitu saksi itu bisa nabi. Bisa nabi di surat An-Nisa ayat 41. Surat An-Nisa ayat 41. Yang ketiga bisa juga saksinya adalah umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad. Itu di surat Al-Hajj ayat 78. Surat Al-Hajj ayat 78. Keempat, saksi itu bisa kulit atau anggota tubuhnya itu. Kulit nanti juga di akhirat bisa menyaksikan itu nanti. Itu bisa dibuka di surat Fussilat. Fussilat atau surat Hamim As-Sajdah sama saja. Fussilat atau surat Hamim As-Sajdah ayat 21. Ayat 21. Itu.
Jadi besok hari kiamat itu beberapa saksi itu akan didirikan, kita gerakan untuk supaya menyaksikan. Ya, itu. Jadi keterangannya, inna lanang suruh rusulana, sesungguhnya kami Allah niscaya menolong pada utusan-utusan kami dan pada orang-orang iman waktu di dunia, dan juga akan ditolong besok pada waktu hari kiamat, dan juga akan ditolong besok pada waktu hari kiamat, yaitu pada harinya saksi-saksi akan didirikan, yaitu pada waktu saksi-saksi akan didirikan, yaitu hari kiamat itu maksudnya. Nah itu, jadi para rasul, orang-orang iman oleh Allah itu ditolong waktu di dunia dan nanti di akhirat atau di hari kiamat nanti. Nah itu akan ditolong oleh Allah. Yaumala yang fa'u, pada harinya tidak bermanfaat. Yaumala yang fa'u, pada harinya tidak bermanfaat. Adulimina, pada orang-orang dolim. Opo makdirotum, alasan mereka. Nah itu, jadi pada hari alasan orang-orang dolim tidak bermanfaat sama sekali. Nah itu, mereka beralasan apa saja percuma, nggak akan bermanfaat. Malah walahum, dan bagi mereka dolim, alanatul laknat, walahum, dan bagi mereka su'udar, jeleknya rumah, maksudnya neraka. Nah itulah, malah mereka akan mendapatkan laknat dan mendapatkan siksa api neraka. Walahum su'udar. Walau kita ataina, dan saya sungguh memberi kami Allah, dan saya sungguh memberi kami Allah Musa, pada Nabi Musa diberi al-huda, pada petunjuk. Nah itu, jadi sungguh kami Allah memberi petunjuk kepada Nabi Musa. Wa urasna, dan mewariskan kami Allah, memberikan maksudnya. Wa urasna, dan mewariskan kami Allah Bani Israel, pada Bani Israel, orang-orang Bani Israel diberi Alkitab, pada kitab, yaitu kitab Taurat, Hudan sebagai petunjuk dari kesesatan, wa dzikra, dan sebagai peringatan, liulil albab, bagi orang-orang yang memiliki akal. Liulil albab, bagi orang yang memiliki akal, yaitu bagi orang iman dari Bani Israel itu. Ya, itulah. Dan juga kami Allah telah mewariskan kitab Taurat pada Bani Israel. Dan kami Allah telah mewariskan kitab Taurat bagi Bani Israel sebagai petunjuk dan peringatan bagi orang yang memiliki akal, yaitu bagi orang iman dari Bani Israel. Jadi kalau mereka itu memang iman, nah itu, dengan adanya kitab Taurat itu dia bisa jadi sebagai petunjuk. Nah itu, dan juga kitab Taurat itu bisa sebagai peringatan. Fasbir, maka sabarlah engkau wahai Muhammad. Maka sabarlah engkau wahai Muhammad, inna wa'dallahi, sesungguhnya janjinya Allah. Sesungguhnya janjinya Allah iku hakun, hak. Hakun, hak, wajib. Karena itu sabarlah wahai Muhammad, sesungguhnya janjinya Allah itu hak. Janjinya Allah itu benar. Nah itu, jadi bagaimanapun juga, ya udah biarin mereka, sabar saja engkau wahai Muhammad. Toh nanti ya itulah, Allah sendiri yang akan menetapi janjinya, yaitu orang kafir akan dirusak sendiri oleh Allah. Nah itulah, nanti yang merusak Allah sendiri nanti. Ya, makanya ini mansuh, nasihatnya Saif, fasbir inna wa'dallahi hakun. Ini mansuh, nasihatnya Saif. Wastaghfir, dan memintakanlah ampun engkau wahai Muhammad. Wastaghfir, dan memintakanlah ampun engkau wahai Muhammad, lidzambika, bagi dosa engkau, bagi dosamu. Nah itu, dan mintakanlah ampun bagi untuk dosa-dosamu itu. Wasabbi, dan mensucikanlah engkau Muhammad. Wasabbi, dan mensucikanlah engkau Muhammad bihamdi rabbika, dengan memuji pada Tuhanmu. Bihamdi rabbika, dengan memuji pada Tuhanmu. Bil asyiyi, pada waktu sore hari. Bil asyiyi, pada waktu sore hari. Wal ibkar, dan pada waktu
pagi hari. Nah ini maksudnya ya perintah sholat 5 waktu. Nah itu, dan mensucikanlah engkau Muhammad dengan muji pada Allah pada waktu sore dan pada waktu pagi hari. Maksudnya prakteknya ya ini perintah sholat 5 waktu. Jadi sholatlah 5 waktu. Nah itulah. Berarti ini perintah sholat 5 waktu. Innalladzina sesungguhnya orang-orang yujadiluna yang sama membantah mereka. Innalladzina sesungguhnya orang-orang yujadiluna yang sama membantah mereka fi ayatilah di dalam beberapa ayatnya Allah. Fi ayatilah di dalam beberapa ayatnya Allah biwiri sultanin dengan tanpa dalil, atahum yang datang apa dalilhum pada mereka, atahum yang datang apa dalilhum pada mereka, iku ing fi sudurihim tidak ada di dalam hati mereka alladzina yujadiluna, iku ing fi sudurihim tidak ada di dalam hati mereka orang-orang yang membantah itu apa ila kecuali kibarun kesombongan, mahum yang tidak ada mereka alladzina yujadiluna, mahum yang tidak ada mereka orang yang membantah itu iku bibalihi sampai pada kesombongan, maksudnya ya kesombongan yang belum kesampaian, yang belum tercapai. Nah itu. Jadi sesungguhnya orang-orang yang membantah ayat-ayatnya Allah, nah itulah, dengan menggunakan atau dengan tanpa dalil yang datang kepada mereka. Jadi sesungguhnya orang-orang yang membantah ayat-ayatnya Allah dengan tanpa dalil yang datang pada mereka itu sebenarnya di dalam hatinya itu ada rasa kesombongan. Jadi dalam hatinya itu ada kesombongan atau ada rasa sombong yang belum tercapai atau yang belum kesampaian. Nah itu. Jadi dalam hati mereka itu sebenarnya ada kesombongan. Ada kesombongan yang dia belum mencapainya. Nah itulah. Makanya mereka itu selalu membantah Allah, membantah dalil-dalilnya Allah atau ayat-ayatnya Allah dengan tanpa hujah, dengan tanpa dalil yang datang pada mereka. Berarti ya ngawur di dalam membantahnya itu. Pokoknya kepingin berdebat gitu saja. Gak kepingin mencari kebenaran, gak kepingin mencari solusi yang sebenarnya enggak sudah. Karena orang seperti ini sebenarnya dalam hatinya itu ada rasa sombong yang belum kesampaian. Nah itu. Jadi hati kecilnya itu pasti ada rasa sombong. Itu makanya setiap kesempatan selalu kepingin membantah ayat-ayatnya Allah. Nah itu loh. Seharusnya ayat Allah itu bisa diterima. Nah itu loh. Meskipun kadang-kadang ayat-ayatnya Allah itu tidak sesuai dengan akal pikirannya manusia, tidak sesuai dengan akal pikiran kita. Tapi kita dituntut supaya percaya gitu, supaya iman gitu saja sudah. Ya itu. Fasta'idz billah, maka mintalah perlindungan engkau wahai Muhammad. Fasta'idz, maka mintalah perlindungan engkau wahai Muhammad bilai kepada Allah. Maka berlindunglah kepada Allah. Innahu sesungguhnya Allah Innahu sesungguhnya Allah iku as-sami'u zat yang maha mendengarkan, al-basir lagi maha mengetahui. Berlindunglah kepada Allah wahai Muhammad. Sesungguhnya Allah itu maha mendengarkan lagi maha melihat. Nah itu, mintalah perlindungan kepada Allah, jangan kepada siapa-siapa. Karena Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. La khalqus samawati wal ard, niscaya kejadiannya beberapa langit wal ardi dan bumi, atau ya terciptanya atau kejadiannya langit dan bumi iku akbaru lebih besar,
lebih besar atau lebih pol min khalqin nasi daripada kejadiannya manusia atau daripada terciptanya manusia. Jadi proses kejadian langit dan bumi itu lebih pol. Jadi proses kejadiannya langit dan bumi itu lebih besar atau lebih pol daripada kejadiannya manusia. Itu masih berat atau masih pol proses kejadian langit dan bumi daripada menciptakan atau daripada kejadiannya manusia itu. Gitu. Walakin aktsarunasi dan akan tetapi mayoritas manusia dan akan tetapi kebanyakan manusia iku la ya'lamun tidak mengerti mereka. Tapi kebanyakan manusia atau mayoritas manusia itu nggak ngerti, nggak tahu kalau proses kejadian manusia dengan proses kejadian langit bumi lebih berat proses kejadian itulah bumi dan langit. Itulah masih lebih berat penciptaannya langit dan bumi itu. Itu. Tapi ya mayoritas manusia nggak ngerti. Buktinya kafir. Buktinya menentang ayat-ayat Allah. Tidak mau iman terhadap ayat-ayat Allah. Ya itulah, merasa pol sendiri. Memang manusia dalam hal ini diberi kelebihan yaitu akal. Diberi akal. Dan dengan akal itu kadang-kadang tidak menggunakan dengan semestinya, malah merasa pol sendiri. Seperti ya kaum-kaum yang tidak mengetahui atau ya tidak percaya dengan Allah sebagai pencipta, Allah sebagai Tuhan. Itu kaum-kaum ateis. Itu. Jadi terciptanya semuanya ini karena ya proses alam. Karena proses alam. Padahal alam semesta ini ada karena memang Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan. Itu. Wa mastawi dan tidak sama. Wa mastawi dan tidak sama sopo alama orang yang buta wal basir dan orang yang melihat. Orang yang bisa melihat dengan orang yang buta itu tidak sama. Ya jelas orang yang melihat kok akan disamakan dengan orang yang tidak bisa melihat, berbeda, nggak sama. Waladina dan maksudnya dan tidak sama sopaladina orang-orang amanu yang beriman mereka amilu dan beramal mereka solihati pada beberapa kebaikan walal musik dan orang yang jelek. Begitu juga orang iman yang mau beramal soleh. Begitu juga orang iman yang mau beramal soleh itu tidak sama dengan orang yang jelek. Nggak sama. Orang iman kok disamakan dengan orang yang jelek. Tapi qalilan sedikit sungguh ma tatadzakkarun. Ingatnya kamu sekalian. Tapi sedikit sungguh ingatnya kalian. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan tambahan manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.